Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Hanastan Channel yang selalu menceritakan untayan kisah wali Allah. Adapun tema kita kali ini yaitu Tabib Nasrani yang berhati Islam. Sahabat, sebelum saya memulai cerita ini, untuk sahabat yang baru gabung di channel kami, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komennya, serta tombol loncengnya, agar para sahabat semuanya mendapatkan notifikasi dari channel kami. Baiklah sahabat, langsung saja saya bercerita. Diceritakan dari Syekh Abu Bakar As-Sibli radhiyallahu an, pada suatu hari saya bersama 40 teman yang lain berjalan untuk mengelilingi bumi Allah. Kami berencana akan berkeliling dari sebuah kota ke kota yang lain untuk melihat bumi Allah. Saya menyuruh kepada teman-teman supaya menyerahkan segala keperluan makan dan minum hanya kepada Allah Ta'ala. Karena siapa yang bertawakal kepada Allah nanti akan dicukupi keperluannya. Mereka setuju dengan rencanaku itu. Tidak seorang pun yang membangkang atau mengatakan sesuatu yang lain daripada apa yang aku rencanakan itu. Tetapi sebelum berangkat, saya menyuruh teman-teman semua, biarlah kita makan sampai kenyang dulu, supaya dalam perjalanan nanti kita tidak terganggu. Saya memberi arahan kepada teman semua. Setelah selesai makan sekenyang-kenyangnya di rumah, kami pun mulai berangkat berjalan kaki. Cukup senang sekali perjalanan kami ini. Banyak tempat persinggahan yang kami lakukan. Di masjid-masjid untuk sholat dan di toko-toko dari berbagai kampung. Dan seterusnya. Hingga sampailah kami di kota Baghdad. Kota Baghdad adalah tempat bermalam kami yang pertama. Baghdad memang sudah terkenal dengan sebuah kota yang besar dan bersejarah. Serba-serbinya indah dan menarik, dan penduduknya pun ramai sekali. Kami terus menuju ke tempat penginapan kami, yaitu sebuah pondok yang sederhana yang diwakafkan untuk penginapan orang-orang musafir. Setelah meminta izin kepada penjaganya, kami pun bermalam di situ. Pada keesokan harinya, kami keluar berkeliling kota itu sehari suntuk tanpa makan. Kami menyangka mungkin saat kami kembali nanti, tentulah ada makanan yang disediakan oleh wakaf penginapan itu. Sebagaimana biasanya di penginapan-penginapan yang lain di kota itu. Tetapi harapan kami hampa, tidak sesuatu pun yang disediakan. Malah wajah penjaganya pun tidak kelihatan lagi. Untung ada perigi di belakang rumah itu yang dapat kami ambil airnya untuk diminum. Pada hari kedua pula, kami mengharapkan ada orang-orang di sekitar kota itu yang mau menjamu kami sebagai orang musafir. Tetapi hampa belaka. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami telah terlalu letih. Kebanyakan dari kami tidak ingin keluar.
hanya bertapa di dalam penginapan itu saja, menunggu rejeki yang pada suatu waktu akan datang. Untung ada air yang di dalam perigi itu, sehingga dapat menyegarkan tubuh kami. Pada hari ketiganya, kami benar-benar sudah tidak berdaya lagi. Penjaga penginapan itu pun tidak pernah muncul, entah kemana perginya. Jika dia datang, bolehlah kami mengadukan hal yang kami rasakan kepadanya. Mungkin dia dapat membuat sesuatu sebagai orang yang bertanggung jawab atas penginapan itu. Kami kini menyerahkan nasib kami sepenuhnya hanya kepada Allah. Kami yakin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang menyerahkan segalanya kepadanya. Kami pun menunggu di situ, menunggu sesuatu dari rejeki yang dijanjikan kepada orang-orang yang menyerahkan segala harapannya kepada Allah. Namun begitu, tidak seorang pun yang kelihatan datang membawa makanan untuk kami. Bukan itu saja, malah tidak seorang pun yang menjenguk atau datang bertanya kepada kami mengapa kami berada di situ. Apakah kami ini orang musafir atau orang merantau? Tidak seorang pun yang mau ambil tahu. Maka tinggallah kami selama 3 hari 3 malam tanpa merasakan sedikit makanan pun. Namun begitu, semua teman-temanku itu bertenang dan terus bersabar menunggu dan terus menunggu. Pada hari yang keempatnya pula, saya kumpulkan mereka semua. Dan saya berkata, "Hai teman-teman, Allah Ta'ala telah menjadikan sesuatu yang ada sebabnya dan menganjurkan hamba-hambanya supaya mengadakan sebab akibat itu." Firman Allah yang artinya, Dialah yang telah menjadikan bumi itu tunduk untuk kamu berjalan di atas mukanya. Dan makanlah dari rezeki yang diadakan padanya. Karena itu, hendaklah kita memilih seorang di antara kita yang lebih murni niatnya. Supaya dia keluar mencari, mana tahu ada yang ia dapatkan untuk dibawa kepada kita. Walaupun sedikit makanan dari rezeki yang dijanjikan Allah. Mereka tidak membantah apa yang saya rencanakan kali ini. Sebenarnya apa yang saya katakan itu bukan dari pikiran saya sendiri. Malah saya ambil dari kenyataan dari ayat Al-Quran yang saya bacakan kepada mereka. Dan sebab itu mereka semua bersetuju. Mereka pun memilih di antara kami seorang yang memang fakir. Lalu kami tugaskan dia untuk keluar mencari rezeki dari apa yang dijanjikan Allah Ta'ala. Teman kami yang fakir itu pun berjalan-jalan di merata jalan kota raya Baghdad. Barangkali keadaannya akan menarik perhatian orang yang bersifat belas kasihan. Tetapi hingga lelah tidak ada tanda-tanda orang yang datang untuk memberikannya sedikit makanan. Teman kami pun kini merasa sangat lapar sekali dan dahaganya hampir-hampir membunuh dirinya. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanannya. Banyak orang melihat, namun tidak seorang pun yang mau bertanya dan bertegur sapa kepadanya. Orang-orang kota ini agaknya telah mati hatinya. Tidak menyimpan belas kasihan sama sekali kepada orang yang fakir miskin seperti dia itu.
Saat mencari tempat untuk beristirahat, dia melihat sebuah toko obat yang dimiliki oleh tabib Nasrani. Dia melihat sangat ramai orang di situ menunggu giliran untuk berobat kepada tabib Nasrani itu. Dia pun datang ke situ dan duduk dengan pasien yang lain. Satu demi satu, tabib Nasrani itu melayani para pasiennya, hingga datanglah giliran teman kami. "Apa yang kau rasakan, wahai orang fakir?" tanya tabib Nasrani itu. Dengan sekali melihat temanku itu, tabib ini telah mengenalinya bahwa dia seorang fakir. "Aku menunggu penyakit yang aku sendiri tidak tahu," jawab temanku itu. Dia tidak mau mengatakan bahwa dirinya sedang menanggung kelaparan dan kehausan yang sangat sangat. Apalagi kepada seorang tabib Nasrani yang bukan seagama dengannya. "Mari aku periksa dirimu." Tabib Nasrani itu pun menyentuh tangan dan kepalanya, mencoba mencari penyakit yang ditanggung oleh temanku itu. Lama juga dia memeriksa temanku itu, sambil pandangannya tidak lepas dari merenungkan wajah temanku itu. "Aku tahu penyakitmu," kata tabib Nasrani itu. "Tunggu sebentar, aku akan memberikan obatnya." Tabib Nasrani itu lalu menyuruh temannya duduk menunggu obat yang akan diberikan kepadanya. Tabib Nasrani itu sudah paham bahwa temanku itu sebenarnya tidak menanggung penyakit apapun. Mungkin dari menyentuh perjalanan darahnya atau melihat perutnya yang kempes itu. Dia dapat menyangka bahwa temanku ini sebenarnya sedang menanggung kelaparan dan dahaga. Maklumlah orang fakir dan mungkin musafir pula, yang mana hal ini dapat dikenalinya dari keadaan dan pakaian temanku tadi. Dia lalu memanggil pekerjanya yang menunggu di pintu tokonya seraya menyuruh sesuatu. "Mari ke sini." Tabib Nasrani itu memanggil pekerjanya. "Ambil uang ini dan pergi ke pasar. Makan, beli di sana sepotong roti dan 1 pon daging bakar dan 1 pon manisan. Dan bawalah kemari segera," pesannya kepada pekerja itu. Temanku dengar apa yang dikatakan tabib tadi kepada pekerjanya. Dan dia pura-pura tidak mendengar. Mungkin tabib itu telah memesan makanan dan nampaknya makanannya yang cukup enak sekali. Tetapi belum tahu untuk siapa makanan yang dimaksudkan. Mungkin untuk dirinya sendiri dan mungkin untuk dikirimkannya ke rumahnya untuk anak istrinya. Atau mungkin sekali dia akan mengajak temanku makan bersama-sama nanti. Itulah yang paling kurang sekali yang temanku angan-angankan. Sebentar kemudian, pekerja itu datang membawa makanan yang baru dipesan oleh tabib Nasrani itu dan diberikan kepada tabib itu. Tabib Nasrani itu kemudian menyerahkan semua makanan yang dibawa oleh pekerjanya itu kepada temanku dan berkata, "Nah, ini obatmu." Temanku kaget dan tidak percaya yang di dalam dunia ini masih ada orang yang tidak seagama dengannya masih mau menolongnya. Inilah yang dikatakan
peri kemanusiaan yang hakiki. Belas kasihan manusia terhadap manusia yang lain yang tidak dikira kulit atau warnanya. Temanku tidak menunggu lama, lalu menyambar makanan itu dari tangan yang memberi tanpa rasa malu atau segan sama sekali. Terima kasih banyak, wahai Tuan Tabib yang bijaksana dan murah hati, kata temanku sambil merenung kepada makanan itu. Sudah berapa hari kau tidak makan? Tanya tabib itu lagi. Seolah-olah dia telah mengetahui bahwa temanku itu sudah lama tidak makan. Kami sudah tidak makan selama 3 hari, jawab temanku tadi. Kami? Tanya Tuan Tabib Nasrani itu. Ya, kami seramai 40 orang yang datang kemari terlantar di kota Baghdad ini. Temanku memberi penjelasan dan semua mereka menanggung sakit yang serupa seperti saya. Sambung temanku lagi. Sudah tidak makan selama 3 hari? Benar, Tuan Tabib yang budiman. Tanpa bicara panjang lagi, Tuan Tabib Nasrani itu lalu memanggil semua pekerja tadi dan memberikan kepadanya uang seraya berkata kepadanya, pergi semua ke pasar makan dan beli makanan untuk 40 orang. Yang makanannya sama seperti makanan yang kau beli tadi. Dan cari orang untuk membantumu membawa makanan-makanan itu ke sini. Cepat, perintah tabib itu kepada pekerjanya. Seperti tadi, pekerja itu membawa balik makanan untuk 40 orang yang diangkat oleh seorang pemikul yang dibayar. Temanku tidak bisa berkata apa-apa. Dia terlalu gembira. Nah, ini makanan untuk 40 orang lagi. Pergi segera kembali kepada teman-temanmu itu. Tentu mereka sudah terlalu lapar sekali, kata tabib Nasrani itu kepada temanku. Temanku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tabib Nasrani itu. Lalu pergi mengajak si pemikul makanan itu mengikutinya hingga sampai kepada teman kami semua. Saat kami semua melihat teman kami si fakir itu datang bersama pemikul makanan, kami semua gembira. Masing-masing mengangkat tangan mengaturkan syukur terhadap nikmat Allah Ta'ala itu yang akhirnya datang juga. Saat teman kami si fakir itu kembali membawa makanan yang begitu banyak, saya dipanggil oleh teman-temanku. Saya segera datang dan bertanya kepadanya, bagaimana bisa kamu mendapatkan makanan yang begitu banyak? Si fakir itu pun bercerita tentang peristiwanya dengan seorang tabib Nasrani dari awal hingga akhir. Jadi kita semua telah maklum bahwa makanan ini telah diberikan oleh seorang tabib Nasrani. Saya termenung sebentar memikirkan sesuatu. Lalu setengah temanku sudah tidak sabar hendak makan karena merasa terlalu lapar. Nanti dulu, kataku kepada mereka. Apalagi hendak ditunggu, nanti makanan ini dingin. Saya mendengar ada yang mengusulkan seperti itu. Maukah kamu makan pemberian orang Nasrani sebelum kamu membuat sesuatu kebaikan kepadanya? Tanyaku kepada teman-teman semua. Teman-temanku tidak terfikirkan masalah itu. Sebab apa salahnya memakan pemberian atau makanan yang diberikan oleh orang Nasrani sekiranya pemberian itu dari hati yang ikhlas atau untuk membantu orang yang susah. Tetapi teman-temanku itu masih terus menghormatiku.
mereka tidak menjamah makanan itu sebelum sesuatu yang saya timbulkan ini selesai. Apa kebaikan yang mesti kita lakukan? Tanya temanku. Sekurang-kurangnya kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah memberikannya hidayah untuk masuk Islam. Jelasku kepada mereka. Betul juga itu. Sedang kami asik berbincang, tiba-tiba muncul seorang laki-laki di tengah-tengah kami. Teman kami si fakir itu terus mengisyaratkan kepada kami bahwa inilah si tabib Nasrani yang baik hati itu. Ini dia tabib yang aku ceritakan tadi, tunjuk temanku si fakir itu. Kami hampir-hampir tidak percaya. Bagaimana dengan tiba-tiba tabib ini bisa muncul di tengah-tengah kami. Kau tabib Nasrani itu? Tanyaku kepadanya. Ya, jangan kamu sekalian kaget. Aku sudah dengar semua apa yang kamu bicarakan tadi, katanya. Kau sudah dengar? Maafkan aku, kata tabib itu lagi. Apabila teman kamu itu kembali, aku ikut di belakangnya. Karena aku ingin memastikan betulkah ada sampai 40 orang yang sanggup sepakat hatinya tidak makan sampai 3 hari. Karena itu adalah suatu perkara yang aneh sekali, jelasnya. Di mana kau berada tadi? Tanyaku kepadanya. Di belakang pintu sana. Sekarang makanlah makanan itu sebelum menjadi dingin. Pinta tabib yang baik hati itu. Terima kasih banyak atas pemberianmu ini. Kami doakan semua supaya kau memeluk agama Islam. Teman-temanku semua turut mengaminkan. Kemudian aku berkata lagi kepadanya, kau ini tubuhmu saja yang Nasrani, tapi hatimu berhati Islam. Orang yang membuat kebaikan seperti ini ialah orang yang berhati Islam, kataku kepada tabib itu. Ya, aku pun memang sudah banyak membaca tentang Islam. Tabib Nasrani itu memberi pengakuannya. Kenapa pula kau tidak masuk Islam? Tanyaku. Mungkin inilah saatnya aku akan memeluk agama Islam. Aku melihat kamu semua orang yang baik-baik, bersatu hati, dan niat kamu bersih dan murni. Tentulah kamu semua ini orang-orang yang disayangi Allah. Puji tabib Nasrani itu kepada kami. Kau juga orang yang baik dan sepatutnya kau menjadi orang Islam. Nasihatku kepadanya. Ulurkanlah tanganmu wahai temanku. Sekarang aku memeluk agama Islam. Tanpa disangka-sangka, tabib Nasrani itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan begitu fasih dan betul. Rupa-rupanya dia telah mempelajari dengan lama sebelum itu. Setelah itu tabib itu tidak lagi dikenal dengan tabib Nasrani. Setelah kejadian itu, tabib itu tidak dikenal lagi sebagai tabib Nasrani. Malah dikenal dengan tabib Islam. Dan Islamnya semakin hari semakin kuat dan baik. Hingga sekarang dia menjadi temanku yang akrab sekali di Baghdad. Sahabat, bila seseorang itu hendak diberi Allah hidayahnya, dijadikan sebab musababnya, di mana takdir Allah itu berjalan menurut sebab musababnya yang ditentukan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, demikianlah cerita saya kali ini. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya.
dan semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Sahabat, sebelum saya menutup kisah ini, bagi sahabat yang baru gabung di channel kami, sekali lagi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komennya, serta tombol loncengnya. Dan bagi sahabat yang telah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki dan diberi kesehatan sepanjang masa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.